Namaku Raka. Aku selalu menyukai alam. Hobi utamaku adalah berkemah sendirian, menyatu dengan hening dan gelapnya hutan. Tapi sejak kejadian 3 tahun lalu, aku tak pernah lagi menginjakkan kaki di hutan manapun. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa batas antara dunia kita dan dunia lain itu tipis. Terlalu tipis. Itu terjadi saat aku berkemah di hutan Wonosari, tempat yang konon banyak larangannya. Orang-orang desa di sekitarnya sering bilang, jangan masuk saat senja, jangan menyusuri jalur yang ditumbuhi bunga liar, dan jangan menoleh kalau merasa ada yang mengikutimu. Tapi aku, dengan arogansi anak muda, tak percaya hal seperti itu. Aku masuk hutan sekitar jam 4 sore. Langit sudah mulai oranye ketika aku mendirikan tenda dekat sungai kecil. Udara sejuk, gemericik air, semuanya sempurna. Tapi menjelang maghrib, angin yang tadinya sepoi tiba-tiba mati. Udara jadi diam, terlalu diam. Lalu aku mendengar suara, lirih, seperti nyanyian perempuan. Suaranya tak berasal dari satu arah, seakan datang dari seluruh penjuru hutan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi saat aku melihat sekeliling, semuanya tampak berbeda. Pepohonan seolah lebih tinggi, lebih rapat. Tanah berubah lembab, dan kabut tipis menggantung di udara. Aku memutuskan untuk meninggalkan tenda dan mencari jalan keluar. Tapi anehnya, jalur yang tadi kulalui tak ada. Semua pohon terlihat sama, tak ada jejakku, tak ada sungai, bahkan suara binatang pun lenyap. Yang tersisa hanya nyanyian itu, makin dekat. Aku berjalan tanpa arah, lalu aku melihatnya, sebuah gerbang kayu tua, ditutupi sulur-sulur dan bunga ungu. Gerbang itu berdiri di tengah hutan seperti tak seharusnya ada di sana. Aku tahu aku tak seharusnya masuk, tapi kakiku berjalan sendiri. Di balik gerbang, hutan itu berubah. Langitnya merah gelap, tanahnya hitam. Pohon-pohonnya bengkok seperti menjerit. Di kejauhan, ada rumah-rumah kayu tua berdiri acak, dan sosok-sosok tinggi kurus dengan wajah buram berdiri diam, memandang ke arahku. Aku merasa napasku berat, tubuhku kaku. Salah satu dari mereka mendekat. Suaranya seperti ranting kering patah, "Kau sudah masuk. Tak boleh keluar." Aku berlari. Tubuhku menabrak ranting, jatuh, merangkak. Aku hanya bisa berpikir satu hal, keluar. Aku terus berlari sampai aku melihat cahaya, bukan cahaya matahari, tapi seperti suluh kecil di kejauhan. Di sanalah aku melihat seorang kakek tua, membawa lentera. Dia hanya berkata, "Kalau kau bisa lihatku, berarti kau belum sepenuhnya masuk." Kakek itu membacakan doa yang tak kukenal, dan tiba-tiba aku terjatuh, gelap, dan saat aku membuka mata, aku sudah berada di depan tenda, dengan langit pagi di atas kepalaku. Tapi ada yang aneh, tenda itu sudah lusuh, kayu api unggun sudah busuk, dan saat aku keluar dari hutan, semua orang menatapku dengan mata membelalak. Mereka bilang aku hilang selama 3 tahun. Sekarang, setiap malam aku masih bisa mendengar nyanyian itu. Kadang gerbang itu muncul lagi, dalam mimpi, atau di sudut mataku yang tak sengaja melirik. Alam mereka masih mengintai, menunggu aku kembali. Dan mungkin, kalau kau mendengar nyanyian itu juga, giliranmu akan segera datang. 3 bulan setelah aku keluar dari hutan, hidupku tidak pernah benar-benar kembali normal. Setiap malam, aku bermimpi tentang hutan itu, tentang gerbang yang muncul di tempat-tempat tak masuk akal. Di balik rak buku, di kamar mandi, bahkan di dalam pantulan cermin, aku mulai mencatat setiap mimpiku. Setiap detail kecil, karena aku sadar, sesuatu dari alam itu masih menempel padaku. Sampai suatu malam, aku mendengar nyanyian itu saat aku terjaga. Bukan di mimpi, aku berdiri di depan cermin di kamarku. Dan di sana, bukan hanya pantulan wajahku yang kulihat. Ada sosok lain, samar, di belakangku, tinggi, kurus, matanya seperti lubang hitam. Tapi saat aku berbalik, tak ada siapa-siapa. Dan ketika kulihat kembali ke cermin, pantulanku tidak bergerak. Ia hanya menatapku, datar, kosong. Pantulan itu berkata, "Kau belum selesai. Gerbang menunggumu." Aku mundur ketakutan, jatuh, hampir tak bisa bernapas. Dan sejak malam itu, semua kaca dan cermin di rumahku mulai retak. Retakan kecil, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam. Aku menemui seorang kiai tua yang dikenal bisa melihat. Saat aku masuk rumahnya, ia langsung berkata, "Kamu bukan sepenuhnya dari sini lagi. Kaki kananmu masih tertinggal di sana." Aku bingung.
Tapi dia meminta izin untuk mengusap air di mataku. Saat itu, aku melihat lagi, bayangan dari alam lain, samar, tetapi nyata. Seolah dunia ini tumpang tindih dengan mereka. Jalanan biasa punya bayangan gerbang. Orang-orang yang lalu lalang ada yang tidak menginjak tanah. Kiai itu berkata, gerbang itu tidak hanya ada di hutan. Sekarang, mereka membawanya kemana kamu pergi. Karena kamu, penanda jalan. Penanda jalan. Dia menatapku serius. Gerbang tidak bisa dibuka tanpa bantuan manusia. Dan mereka ingin membawa lebih banyak ke dalam sana. Aku menggigil. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau kau tidak kembali dan menutup gerbang itu sendiri, suatu malam, bukan hanya nyanyian yang datang. Tapi seluruh dunia mereka akan menyusup ke sini. Malam itu, aku tidur di kamar kos kecilku, dengan segelas air doa di bawah tempat tidur dan tanpa satu pun kaca. Tapi tengah malam, udara mendadak dingin. Sangat dingin, dan dari arah lemari yang tertutup rapat, nyanyian itu berkumandang lagi. Pintu lemari terbuka sendiri, dan di dalamnya, gerbang itu ada di sana, lagi. Aku berdiri di depan lemari terbuka itu. Di dalamnya, gelap pekat, tapi aku tahu, itu bukan ruang kosong. Itu lorong, gerbang, dan dari dalamnya, suara-suara tak manusiawi mulai menggema. Lirih, seperti bisikan yang langsung menusuk ke otak. Aku tak punya pilihan. Kalau aku tidak masuk sekarang, mereka akan keluar. Dan dunia ini tak akan sama lagi. Aku ambil air doa di bawah ranjang, kumasukkan dalam botol kecil, lalu melangkah masuk ke dalam gelap itu. Langkah pertamaku terasa seperti masuk ke dalam lumpur dingin. Udara di dalam gerbang ini tebal, dan setiap napas terasa seperti menghirup abu. Tapi anehnya, tempat ini mengenalku. Hutan yang kususuri kali ini lebih suram dari sebelumnya. Pohon-pohon tampak seperti tubuh manusia yang memutar dan menjerit. Tanahnya bukan tanah, tapi tumpukan rambut hitam basah. Dan di kejauhan, kulihat mereka lagi, makhluk-makhluk tinggi kurus dengan wajah buram. Tapi mereka tidak menyerang. Mereka hanya menunduk, seperti menyambut, atau tunduk padaku. Tiba-tiba, seseorang berbisik di telingaku, sangat dekat. Penanda telah kembali. Jalan sudah terbuka, ratu kami menanti. Aku mencoba melawan rasa takut, lalu berkata, aku di sini untuk menutup gerbang. Aku bukan bagian dari kalian. Makhluk-makhluk itu tertawa. Suaranya seperti kerikil diseret besi. Kau sudah bagian dari kami sejak pertama kali masuk. Kau bawa kami bersamamu. Gerbang itu ada di darahmu, Raka. Tiba-tiba, bumi di bawahku terbuka dan aku jatuh ke dalam jurang hitam. Dalam kejatuhanku, aku melihat fragmen ingatan, diriku yang hilang 3 tahun, wajah-wajah manusia yang tersesat, dan sosok perempuan bermahkota hitam, duduk di atas takhta dari tulang. Dia tersenyum padaku, bibirnya biru, dan matanya adalah cermin yang retak. Kau datang untuk menutup gerbang, maka buka dulu yang terdalam. Buka ingatan yang kau kunci. Aku bangun di tanah keras, di tengah lingkaran batu raksasa. Di tengahnya, ada sesuatu yang terkubur. Tapi anehnya, tubuhku tahu, itulah inti dari gerbang. Dan hanya aku yang bisa membukanya, dan menghancurkannya. Tapi saat aku mendekat, tanah bergetar. Makhluk-makhluk mulai berkerumun. Dan dari balik kabut, sosok-sosok manusia muncul. Wajah mereka, familiar. Mereka adalah orang-orang hilang dari dunia nyata. Tapi matanya kosong. Satu suara bergema keras. Kalau kau tutup gerbang ini, mereka semua akan lenyap. Termasuk bagian dari dirimu. Tanganku gemetar. Tapi aku tahu, kalau aku biarkan gerbang ini terbuka, dunia kita akan jadi seperti dunia ini. Dengan botol air doa di tangan, aku tuangkan ke tanah, dan bumi menjerit. Lingkaran batu terbakar cahaya putih. Makhluk-makhluk menjerit. Gerbang mulai retak. Tapi begitu aku melangkah pergi, sosok perempuan bermahkota muncul di depanku. Kau bisa tutup gerbang ini, tapi kau tak bisa tutup semua. Masih ada yang tertinggal, di cerminmu, di bayanganmu, di napasmu. Aku tersentak, dan tiba-tiba, aku sudah kembali di kamarku. Keringat dingin membanjir, nafasku terengah, lemari tertutup rapat, tak ada tanda gerbang. Tapi di dinding kamarku, satu retakan baru muncul. Dan dari dalamnya, terdengar nyanyian pendek, satu bait. Gerbang ditutup oleh darahmu, tapi kunci tetap di hatimu. Sejak menutup gerbang itu, hidupku jadi sunyi. Bukan tenang, sunyi. Seperti semua suara menjauh dariku.
Bahkan detak jam di kamar kosku pun terdengar terlalu pelan. Tapi aku tahu ini belum selesai. Retakan di dinding makin membesar. Dan setiap malam, aku mendengar suara yang sama. Raka, waktumu belum habis. Kami belum sepenuhnya kembali. Dan kau, penanda, belum menunaikan perjanjian. Aku tak pernah membuat perjanjian. Tapi ketika aku tidur malam itu, mimpi membawaku ke tempat yang bukan hanya alam lain, tapi lapisan keempat, begitu mereka menyebutnya. Lapisan pertama adalah dunia manusia. Lapisan kedua, dunia perantara, tempat makhluk-makhluk tak kasat mata menyusup ke dunia kita. Lapisan ketiga, dunia gerbang, tempat aku sebelumnya tersesat. Tapi lapisan keempat, adalah inti dari semua itu. Tempat asal Sang Ratu Hitam. Dalam mimpi itu, aku berada di tengah padang luas yang tak ada langitnya. Tanahnya adalah kaca hitam, dan setiap langkahku menimbulkan gema ribuan suara. Di depan sana, ada altar batu. Dan di atasnya, kitab kulit manusia, yang terbuka sendiri saat aku mendekat. Tulisan di dalamnya bukan huruf. Mereka bergerak, hidup, seperti cacing-cacing hitam yang membentuk kalimat. Dan dari dalam kitab itu, aku melihatnya, kisah Ratu Hitam. Dulu, ia adalah penjaga batas antara alam manusia dan gaib. Namanya, Ardani. Tapi manusia menyalahgunakan kekuatan, membuka gerbang, dan menjebaknya di antara lapisan waktu. Ia menjadi sosok yang tak bisa mati, tak bisa hidup, terperangkap dalam kekosongan, menjelma makhluk yang kini dikenal sebagai Ratu Hitam. Ia butuh manusia, penanda, untuk membuka kembali jalur ke dunia atas. Dan orang pertama yang berhasil membuka jalur ke lapisan keempat adalah ayahku sendiri. Kitab itu memperlihatkan wajah ayahku, muda, berdiri di gerbang, dengan sosok Ardani di belakangnya. Tapi sesuatu terjadi. Ayahku menghilang tanpa jejak waktu aku masih kecil. Semua orang bilang dia kabur. Tapi sekarang aku tahu, dia tak pernah kembali dari alam itu. Tiba-tiba aku mendengar suara Ratu Hitam di belakangku. Lembut, dalam, namun dingin seperti kematian. Kau tak datang sendiri, Raka. Kau hanya melanjutkan jalan darahmu. Dan sekarang, darahmu akan jadi penutup, atau pembuka. Dia mengulurkan tangan, memperlihatkan sesuatu, cermin retak kecil, dengan darah menetes dari pinggirannya. Lihatlah, saat aku menatapnya, aku melihat diriku sendiri, di masa depan, berdiri di atas altar, diapit makhluk-makhluk gaib, mengenakan jubah hitam. Mata kosong, mulut menyanyikan lagu pemanggil. Aku, jadi bagian dari mereka. Aku tersentak bangun, tapi tubuhku basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Dan di lantai kamar, ada kitab lusuh yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Kulitnya kasar, aromanya, daging busuk. Besok aku akan kembali ke hutan Wonosari. Aku harus ke tempat itu lagi. Bukan untuk lari, tapi untuk mengakhiri semuanya. Karena satu hal sudah jelas, aku bukan hanya korban. Aku adalah kunci. Dan mungkin, ayahku masih hidup. Tertahan di lapisan keempat. Dan aku akan turun ke sana. Sendiri, atau bersama mereka. Malam itu aku kembali ke hutan Wonosari, membawa hanya 3 benda, kitab kulit manusia yang muncul di kamarku, botol berisi air doa, dan cermin retak kecil peninggalan Ratu Hitam. Langkahku mantap, tapi dalam hati, aku tahu, aku mungkin tidak kembali. Langit mendung, angin mati. Tak ada binatang. Hutan seperti sedang menahan napas. Tepat di tengah hutan, di tempat aku dulu mendirikan tenda, tanahnya berubah. Bergetar, gerbang itu muncul lagi, lebih besar, menjulang seperti akar hitam yang membentuk lengkungan raksasa. Di dalamnya, bukan hanya gelap, tapi tak ada cahaya sama sekali, seperti jurang waktu. Aku membacakan mantra dari kitab. Tangan gemetar, tapi suara lantang. Darah ditandai, jiwa terpanggil. Aku datang bukan sebagai korban, tapi sebagai pengikat. Gerbang, tunduklah. Tanah retak, angin melolong. Dan aku tersedot masuk. Lapisan keempat, tak bisa dijelaskan dengan kata biasa. Langitnya merah darah, tanahnya seperti daging, dan di tengahnya berdiri istana tulang menjulang, seperti akar pohon mati yang dipilin jadi tahta. Di sana, Ratu Hitam menungguku. Kali ini, dia tak datang dengan senyum. Wajahnya kosong, dingin, tapi matanya sedih. Kau akhirnya datang. Kau berbeda dari yang sebelumnya. Tapi itu karena kau bukan hanya manusia. Aku bingung.
Ayahmu bukan membuka gerbang. Dia diciptakan untuk itu. Dia adalah setengah dari dunia kami. Dan kau, Raka, adalah penerus. Darahmu bukan hanya milik manusia, tapi milik penjaga. Semua gemuruh lenyap, suara hutan, suara gaib, semua terdiam. Tapi aku memilih. Aku tidak ingin jadi bagian kalian, ucapku. Ratu Hitam turun dari tahta. Rambutnya menjulur seperti akar panjang, menggapai tanah. Kalau kau menolak, maka satu dari kita harus lenyap. Gerbang tidak bisa ditutup tanpa korban. Dia mengangkat tangannya. Dunia bergemuruh. Makhluk-makhluk muncul dari bayangan, tangan-tangan besar, wajah-wajah bisu, tubuh-tubuh menjulang. Aku menyiapkan air doa dan cermin retak. Pertarungan dimulai. Aku tak bisa jelaskan dengan logika. Setiap serangan dari mereka adalah ilusi, trauma, bayangan masa lalu. Tapi aku bertahan, membacakan mantra dari kitab sambil melangkah ke arah tahta. Setiap langkahku, tanah terbakar putih. Ratu Hitam menjerit, kalau kau segel gerbang, seluruh alam ini musnah. Termasuk ayahmu. Tapi saat aku menatap cermin retak itu, aku melihatnya. Ayahku, terikat di dinding istana, wajahnya lelah, tapi dia tersenyum padaku. Dia mengangguk, isyarat setuju. Akhiri ini, nak, air mata mengalir. Aku berteriak, menghantam tanah dengan cermin dan air doa. Cahaya putih meledak, gerbang berderak, alam retak, makhluk-makhluk terbakar seperti bayangan disiram cahaya pagi. Ratu Hitam melolong terakhir kalinya, lalu tubuhnya pecah jadi ribuan cermin kecil menghilang. Gelap. Saat aku membuka mata, aku kembali di hutan. Tapi bukan malam, pagi, cerah, normal, burung berkicau, daun bergoyang, kitabnya lenyap, cermin tak ada. Tapi satu hal tertinggal, di pergelangan tangan kiriku, ada tanda. Bentuknya seperti lingkaran akar dengan mata di tengahnya. Tanda itu berdenyut, hidup. Aku tahu gerbang sudah tertutup, tapi bukan untuk selamanya, hanya ditidurkan. Dan aku, adalah penjaganya sekarang. Jadi kalau suatu hari kau melihat cermin yang retak sendiri, atau mendengar nyanyian aneh saat maghrib, jangan tatap, jangan jawab, jangan buka. Karena gerbang masih mengintip. Tamat. Berikut sebuah cerita yang bisa kami sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa terhibur dan tunggu cerita horor selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kita lanjut di cerita yang lain dan salam hormat dari saya.